klarifikasi dulu. Jadi tasawuf itu objeknya 5, kalau filsafatnya 3. Tasawuf objeknya 5, yaitu iman, ilmu, nikmat. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat yang ada dalam dadamu itu dia akan merasakan apa adanya. Wujudnya tabligh kejujuran, apa adanya. Kamu tidak bisa mendustakan. Baru bisa dipahami gitu, ya bisa dipraktekkan. Iya aku kroso, tabligh. Maka mubaligh itu menyampaikan kejujuran dengan kelemah lembutan. Kalau ngamuk-ngamuk namanya bukan mubaligh. Kalau ngamuk-ngamuk namanya munakil atau nakalan. Wa ja'alnaha lima baina yadaiha wa ma khalfaha wa ja'alnaha nakalal lima baina yadaiha wa ma khalfaha wa mau'izatan lil muttaqin. Maka mau'izah itu disampaikan oleh mubaligh. Mau'izah wujudnya lil muttaqin. Tapi kalau ngamuk-ngamuk itu munakil ya, namanya. Nakal menjadi bahasa kita kan. Wa ja'alnaha nakalal lima baina yadaiha wa ma khalfaha wa mau'izah lil muttaqin. Nanti dicek lagi, dengarkan lagi. Nah, nikmat ya. Iman, ilmu, nikmat. Yang keempat adalah takwa. Iman, ilmu, nikmat, dan takwa. Semua ada dalam diri kita. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Maka objek kajian tasawuf itu dalam diri kita masing-masing. Tidak pernah mengkaji orang lain. Kenapa? Karena tidak berada pada orang lain, ada dalam diri kita. Maka orang mengkaji tasawuf atau filsafat ketika diintegrasikan kepada tasawuf, itu adalah filsafat mengantarkan dirimu itu arif diri, arif, lalu ekspresinya bijaksana. Dirimu menjadi arif, ekspresinya bijaksana. Itulah filosof namanya. Arif itu berbeda dengan alim. Kalau arif itu tahu dan sadar. Kalau alim hanya tahu saja. Beda kan? Arafah itu dengan ilmu beda. Alim dengan arif beda. Kalau arafah itu ketemu sadar. Roh. Hawa bertemu dengan Adam, tahu kan? Alim kan? Sadar, arif. Maka arafah. Kalau arafah baru bisa rahmah, jabal, rahmah. Kalau enggak arafah, enggak bisa rahmah. Maka kalau kamu hanya mengandalkan pengetahuan, enggak akan bisa rahmah, malah mujadalah hasilnya. Berbantah, gelut. Tapi kalau arif, kamu akan bijaksana. Apa itu? Ya menghargai pendapat orang lain, misalnya. Maklumi orang namanya arif bijaksana. Prosesnya harus ontologis, epistemologis, aksiologis gitu loh. Nah, tasawuf beda lagi, ditambah lagi nanti objeknya adalah iman, ilmu, nikmat, dan takwa. Takwa dalam dadamu. Wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Bahwa syariat-syariat yang kamu agungkan, yang zahir-zahir ini, baju ini kan syariah, sarung kan syariah, kopiah syariah kan, ini harus muncul atas ekspresi takwa yang dalam dadamu, dalam hatimu. Dalam surat 22, surat Al-Hajj ayat 32. Dzalika wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Yang demikian itu hendaknya sya'air yang kamu ekspresikan berupa zahir itu jangan sampai tidak dipimpin oleh hatimu berupa takwa. Jangan hanya bajunya aja yang takwa itu loh. Karena baju itu bisa dipakai siapa aja. Orang belum tentu memakai baju takwa bertakwa, karena takwa itu bukan fenomena zahir tapi fenomena batin yang hanya bisa diketahui oleh yang bersangkutan. Maka takwa itu correlated atau berkorelasi munasabah dengan fatonah sifat iman, cerdas. Yang kelima adalah nafsu. Jadi iman, ilmu, nikmat, takwa, dan nafsu. Nafsu itu satu, kerjanya 7. Nafsu satu, kerjanya 7. Pekerjaan itu melahirkan sifat. Sifat melahirkan sebutan atau nama. Rumusnya zat, af'al, sifat, asma atau sebutan. Orang melakukan sesuatu sehingga bersifat sesuatu disebut sesuatu. Disebut pencuri oleh karena melakukan pekerjaan mencuri sehingga bersifat pencuri disebut maling. Itu kan misalnya loh ya. Disebut Pak Guru
karena melakukan pekerjaan mengajar sehingga bersifat pengajar disebut Pak dosen. Misalnya loh gitu loh. Nah, pekerjaannya maling tok bersifat maling disebut Pak dosen nggak bisa. Gitu ya. Nafsu itu satu, pekerjaannya 7. Sehingga pekerjaan atau af'al ini melahirkan sifat nafsu melahirkan sebutan atau nama. Nah, nafsu yang pertama, nafsu itu satu, pekerjaannya 7. Apa yang pertama adalah ammarah bisu. Mendorong. Ammarah dengan amir berbeda. Ya'muruna dengan ammar berbeda. Jadi kalau beda ya. Jadi ammara yu'ammiru dengan amara ya'muru tidak sama kan? Kalau ammara yu'ammiru itu rodok-rodok maksa, ya enggak? Tapi kalau amara ya'muru lemah lembut ya, ngajak dengan maksa itu beda. Ada yang ngajak dengan memaksa itu namanya ammar. Tapi kalau mengajak dengan kelemah lembutan namanya amir. Maka Amirul Mukminin itu mengajak kepada keimanan dengan kelemah lembutan gitu. Tapi kalau ammarah itu pasti bisu kepada kejelekan. Nah, karena yang ammarah disebut dengan nafsu ammarah. Nah, karena ammarah cenderungnya itu mengajak kepada kejelekan, maka disebut dengan ammarah bisu. Ya toh? Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratun bisu illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Dalam surat Yusuf, surat ke-12 ayat berapa jangan cek nanti. Ya. Jadi nafsu ini awalnya dia mendorong kepada kejelekan. Nah, kalau kejelekan ini diikuti, dia akan menjadi lawwamah. Jadi lawwamah itu mencela artinya. Mencela itu berarti sudah terekspresikan kan? Kalau ammarah bisu masih di dalam. Kalau dituruti, tidak dipimpin, tidak dikendalikan, dia akan lawwamah, mencela di luar diri kita. Nah, ini harus disadari ada dalam diri kita. Maka nafsu yang ammarah bisu itu jangan, yang lawwamah tidak terjadi. Kalau tidak terjadi, dia tetap mendorong tapi dorongannya berubah menjadi mulhamah. Nafsunya tetap nafsu, dorongannya berubah. Yang pertama tidak diikuti, lawwamah tidak terjadi, mencela, maka dia tetap mendorong tapi pada mulhamah, yakni tulhim sahibaha fi'lal khairat, yaitu mendorong, mengilhami kepada kita untuk melakukan berbagai kebaikan. Karena dorongannya kebaikan disebut dengan mulhamah, ilham kan, pelan-pelan. Nah, dorongan mulham kepada kebaikan ini bila kita ikuti, kita lakukan kebaikan kan banyak itu pada diri kita. Akan fenomenanya akan melahirkan ketenangan. Disebut dengan mutmainnah karena situasinya yang itma'an nabi, sudah tenang. Nah, fenomena orang itu tenang adalah munculnya rasa dalam diri kita itu radhiyah. Apa? Rela terhadap apa, siapa, bagaimana di luar diri kita. Kalau kamu sudah rela, sudah raditu billahi robba, aku rela Allah itu robban, robbul alamin, artinya apa? Semua siapa, bagaimana, apapun, kayak apapun, ekspresinya itu dijalankan oleh Allah, maka saya rela. Ya, kalau kamu sudah rela begitu, maka berikutnya akan terasa dirimu itu mardiyah, mendapatkan rela. Berapa tadi? Ammarah bisu pertama, lawwamah kedua, tidak diikuti dua-duanya akan menjadi mulhamah. Ketiga kan? Melakukan kebaikan. Kebaikan dilakukan akan mutmainnah. Ketenangan didapatkan. Ketenangan didapatkan akan muncul namanya rasa rela. Kamu menjadi rela, radhiyah. Radhiyah akan merasakan berikutnya mendapatkan ridho. Lah, fenomena kamu diridhoi Allah itu seperti apa? Timbulnya perasaan yang berikutnya. Berarti nafsu itu bekerja sama dengan rasa kan? Nah, rasamu bisa terkontaminasi ketika tidak kamu kendalikan nafsumu. Nikmat tadi loh, bukan rasa, nikmat ya. Jadi nafsu itu munasabahnya, musyarakahnya dengan nikmat.
Maka fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban ini jika tidak kamu kendalikan, jika tidak kamu pimpinkan kepada nafsu, dia akan dikuasai oleh nafsu sehingga kamu menjadi ammarah bisu. Nah, tadi ya, ammarah bisu, lawwamah, mulhamah, mutmainnah, radiyah, mardiyah, baru berikutnya adalah kamilah. Apa itu? Kamilah itu fenomena dirimu merasakan yuhibbul kafiro al-imana bima ja'a bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Timbulnya pada diri kita yang pertama khauf dan roja. Apa khauf itu? Ada kekhawatiran kepada fenomena di luar, khawatir pada diri kita juga khauf, sehingga kita selalu berlindung pada Allah. Apa misalnya? Melihat kekafiran di luar diri itu, di luar dia apa? Enggak ada kafiran, ada. Tapi ketika kita melihat, timbul dalam rasa nafsu kita yang sudah kamilah itu, rasa berkolaborasi, bermunasabah dengan nafsu. Tapi nufus namanya jiwa, nikmat dengan nafsu yang sudah kamilah tadi adalah cinta kepada kekafiran dalam bingkai. Semoga yang kafir itu satu ketika menjadi beriman terhadap apa yang dibawa oleh Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti roja kan? Roja, harapan kan? Karena ada khauf juga, karena bisa jadi loh kafir semacam itu terjadi pada siapapun jika Allah menghendaki, termasuk pada diri kita, maka kita berlindung dari itu. Maka roja itu melahirkan harapan untuk doa, khauf itu melahirkan harapan doa ta'awud. Bainar roja'i wal khaufi mahabbah. Bisa dipahami ini, bisa diikuti ya. Wa yuhibbul mu'mina ats-tsubuta 'ala imani. Melihat orang mukmin, orang taat itu cinta dalam bingkai harapan semoga yang mukmin itu tetap subuh dalam ketaatan dan keimanannya. Roja kan? Roja ya. Karena bisa jadi yang mukmin pun jika Allah menghendaki menjadi kafir. Khauf kan? Menjadi ta'awud kita. Bainar roja'i wal khaufi mahabbah. Wa yuhibbul ma'asi at-taubah minal ma'siyah. Melihat kemaksiatan, banyak kan kemaksiatan, baik dalam diri kita maupun di luar diri kita. Kalau dalam diri kita segera taubat, inabah, maka taubat dalam konsepsi tasawuf ada taubah, inabah, aubah. Ada tiga. Taubah, inabah, aubah. Lalu orang disebut dengan munib. Allah itu Maha Al-Munib. Ya. Jadi tidak hanya tawab tapi juga munib, inabah, awabah, aubah. Nah, wa yuhibbul ma'asi at-taubah minal ma'siyah. Melihat kemaksiatan itu cinta aja. Semoga harapan ya roja yang maksiat itu segera taubat. Karena bisa jadi yang maksiat itu bisa juga terjadi pada diri kita dan bahkan keluarga kita dan siapapun yang kita cintai ya toh misalnya, maka kita berlindung, ta'awud namanya, khauf. Maka roja melahirkan harapan doa, khauf melahirkan harapan untuk berlindung, ta'awud namanya. Berapa menit mah? 27 menit ya. Ya, ini baru kita bicara filsafat berintegrasi dengan tasawuf. Kita belum masuk pada berintegrasi dengan thariqah ya lah. Kita sampaikan pertemuan yang akan datang ya. Waktu saya kembalikan kepada Mas Alvan sebagai moderator dan saya akhiri dulu dari saya. Nanti bisa diulang, diputar berulang-ulang dalam YouTube. Ini akan kita YouTube-kan. Ditulis saja apa ada yang saya sampaikan. Ya, enggak usah ngarang-ngarang, jangan buku dipindah, enggak suka saya. Karena saya itu bukan buku, saya ya saya itu loh. Saya bisa merasakan itu. Ada kok mahasiswa itu yang keminter memindah buku. Buku yang aku kerasa itu aku. Baik, terima kasih. Saya kembalikan pada Mas Alvan wal afa minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, luar biasa sekali penjelasan dari Yai Mim. Yang dapat saya garis bawahi di sini adalah kita sebagai seorang muslim kalau bisa mengintegrasikan antara filsafat dan tasawuf, maka kita akan menjadi seorang yang lebih bijaksana, akan menjadi orang yang lebih arif, tidak hanya alim saja,
akan bisa menjadi orang yang lebih syukur daripada orang yang sombong. Tak terasa waktu sudah kita jalani selama kurang lebih 30 menit. Saya sebagai moderator, apabila ada salah kata dan ucap, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.